Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NPM 43182026, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika organisasi. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Kemudian, etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Kemudian, nilai tersebut berkaitan dengan mengatur bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kemudian, ada beberapa alasan mengapa etika itu diperlukan dalam organisasi, yaitu yang pertama, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Kemudian yang kedua yaitu agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lainnya yang menyangkut pola perilaku. Kemudian yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat normal, moral, maupun etika, perlu dianalisis dan dikaji ulang. Yang keempat yaitu pentingnya etika dalam era modern. Sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakikat dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Kemudian, definisi etika sosial adalah keterkaitan kehidupan yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok yang terkait dengan kehidupan dalam keseharian, berupa pergaulan dengan berbagai contoh, lingkungan sosial di sekolah, masyarakat, atau keluarga, sehingga menjadi hubungan sosial di sini sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Kemudian, tujuan etika sosial yang pertama, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Kemudian yang ketiga yaitu mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang keempat yaitu etika merupakan sarana yang memberikan orientasi pada hidup manusia. Kemudian yang kelima, untuk memiliki kedalaman sikap, untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya. Kemudian yang keenam, yaitu mengantar manusia pada bagian menjadi lebih baik. Selanjutnya, adapun manfaat etika sosial yang pertama, yaitu memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pedoman. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Kemudian, yang keempat yaitu membuat ketertiban dan keteraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian, yang kelima, dapat digunakan sebagai kontrol sosial. Yang keenam, dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, dan yang ketujuh dapat mencegah gangguan dari pihak eksternal. Yang kedelapan, dapat melindungi hak anggota dan pekerjaan. Dan terakhir yang kesembilan yaitu dapat digunakan sebagai acuan dalam memecahkan berbagai masalah, baik masalah internal maupun eksternal. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.